Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia, guru IPA di SMP Negeri 3 Bandung. Saat ini saya sedang menjalankan pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Video pembelajaran kali ini dipersembahkan untuk uji kinerja yang diambil tanggal 4 Desember tahun 2023. Masalah yang diambil adalah meningkatkan pemahaman konsep dengan model Discovery Learning pada materi pesawat sederhana. Bagaimana video ini dibuat? Yuk kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 88 apa kabarnya? Oke, baik ya. Alhamdulillah kita semua sekarang bertemu lagi di pembelajaran IPA ya. Gimana kabarnya semuanya? Ada yang sakit nggak di hari ini? Semuanya hadir? Hadir semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 orang, 21 orang. Siapa aja yang nggak hadir? Iqbal. Oke. Kemana mereka? Kemana? Oke. Mungkin ini ya, karena kemarin habis outbound ya, capek kayaknya ya. Ya. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sehat selalu ya. Ya, jadi sekarang hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran IPA-nya tentang pesawat sederhana. Minggu kemarin kita sudah belajar apa sebelumnya? Belajar apa tentang usaha? Apa itu usaha? Upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Berdiri boleh. Berdiri. Usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Iya, betul sekali ya. Jadi usaha itu adalah upaya untuk memindahkan suatu benda ya dengan memberikan sejumlah dorongan atau sebutnya gaya. Oke ya, jadi itu usaha yang kemarin karena usaha juga mendasari untuk pesawat sederhana ya. Jadi kali ini kita akan belajar pesawat sederhana. Siapa yang tahu sudah pesawat sederhana sudah pernah diajarkan di SD? Belum. Coba di kelas 5 SD nggak ingat? Pernah COVID ya. Nggak apa-apa, pas COVID juga kan pasti ada pembelajaran ya. Masih ingat ada nggak pesawat sederhana itu untuk apa? Alat apa? Untuk apa? Pesawat sederhana itu adalah alat untuk Peralatan sederhana yang biasa kita gunakan untuk mengangkat atau nah, jadi intinya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi alat-alat yang ada di sekitar kita itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada berapa macam pesawat sederhana? Coba ada yang tahu? Ada berapa? 3. Apa aja? Sila boleh berdiri. Ada apa? tuas atau Tuas, ya. Terus ada bidang miring. Bidang miring. Ada kayu. Yang mengubah Tuas, bidang miring. Kemudian apa? kapak kayu. Kapak kayu. Kapak kayu ini termasuk bidang miring. Apa lagi? Katrol. Katrol. Satu lagi apa? Katrol. Satu lagi ada 4 harusnya. Ada satu lagi apa? Roda. Roda berporos ya, roda dan gigi. Itu adalah macam-macam pesawat sederhana apalagi ya. Di kelas 5 SD itu dipelajari. Ya, jadi yang kita akan pelajari kali ini adalah tentang bidang miring ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah kali ini kita bisa menyebutkan pesawat
miring, kemudian mengidentifikasi macam-macam pesawat sederhana, menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanis, kemudian menemukan hubungan antara besarnya gaya dan berat benda yang terangkat pada bidang miring, dan menghitung besarnya keuntungan mekanis. Oke, nanti ini sekian banyak, tapi nanti dalam pembelajaran tidak terlalu banyak, ya. Akan kita sederhanakan. Oke, nah, coba kalau untuk menambahkan semangat, ibu pengen kalian berteriak ya dulu ya. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Sukses, mantap. Oke, ya, terima kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi adalah kegiatan awal ya. Sekarang masuk ke ini. Sekarang ada gambar nih Bu. Ini kira-kira apa yang menjadi ganjalan di hati? Coba, apa tuh? Ada masalah nggak di sini? Ini apa? Gambar apa? Ada dua buah macam tangga. Kemudian apa yang menjadi ganjalan? Ada masalah nggak? Tingginya. Tingginya kenapa? Nah, jangan tingginya. Tingginya teh kenapa? Kemiringannya, tingginya juga memang berbeda ya. Yang kedua adalah kemiringannya. Kemiringannya bagaimana memangnya? Ada yang curam, ada yang landai. Coba kalau kamu seandainya ada di situ, mending tangga yang mana? Yang curam teh yang kiri. Ini kiri ya, ini kanan. Kiri kanan. Mending yang curam. Kalau yang curam, iya lebih capek ya. Lebih capek. Kalau lebih capek berarti gaya yang dikeluarkan oleh kita adalah lebih banyak. Lebih kan kemarin sudah outbound ya? Ada bidang miringnya? Ada. Karena kalau yang kemiringannya curam gitu ya, ketinggiannya miringnya terlalu tajam, apa yang terjadi? Capek. Kalau lebih mendatar, lebih landai, lebih ringan. Oke, jadi nanti kalian rumuskan masalah di sini ya. Jadi ada semacam masalah dari apa? Dari tingkat kelandaian. Jadi ada yang landai, ada yang curam ya. Jadi nanti rumuskan masalahnya dalam LKPD ya. Kemudian nanti untuk menjawab masalah ini kamu bisa nanti kita coba, kita buktikan dengan percobaan apakah betul yang landai itu lebih ringan untuk kita atau yang curam lebih ringan, gitu ya. Kita akan coba dengan percobaan. Sudah siap? Nanti kalian ambil peralatan di sana, gitu ya, dengan penggarisnya. Kemudian buka LKPD-nya. LKPD-nya sudah dibagikan ya? Ada ya, ini LKPD-nya. Ada, LKPD-nya ada. Itu lagi mana? Ada. Oke. Setelah itu boleh perwakilan kelompok boleh mengambil alat yang ada di samping. Silakan dimulai. Setelah ambil duduk kembali ya. Ibu jelaskan dulu bagaimana cara kerja. Ya. Satu lagi buat ibu aja tuh. Oh iya. Lagi. Ya, kita perhatikan ini. Oke, duduk kembali. Kelihatan ini ya, peralatan yang sudah kalian punya. Nah, di sini adalah seperangkat satu set mekanika tentang bidang kiri. Ini semuanya alatnya dirakit ya, tidak berdiri sendiri tapi rakitan. Jadi kalau nanti diubah lagi menjadi bentuk yang lain bisa ya. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah kamu nanti mengubah. Tadi masalah
penggarisnya, ini kan ada penggaris ya sebagai bidang miring. Kemudian ini ada bebannya sebagai orang, kita anggapannya beban itu adalah orang yang naik ya. Nah ini nanti lihat di sini ada neraca pegas. Neraca pegas untuk mengukur gaya yang dikeluarkan. Jadi semakin ringan kecil gaya-gayanya, berarti nanti semakin jadi semakin mudah untuk kita jalan, gitu ya. Nah dengan caranya kita ubah, kan tadi pengen ada yang membuktikan curam atau landainya, ya. Kalau curam berarti begini kan? Artinya kalau curam ini apa? Lintasan bidang miringnya gimana kalau curam? Lebih berat, lebih pendek, ya. Kalau yang lebih panjang semakin landai. Nah, caranya dengan menyambung pakai penggaris ya, gunakan penggaris. Kan ini 50 cm ya. Tambahkan nanti yang kedua adalah dengan penggaris 10 cm jadi 60 cm. 60 cm bagaimana gayanya? Naik apa turun ya? Terus kemudian tambahkan 70, tambahkan 80 sampai 5 kali percobaan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi semuanya tulis di LKPD tabelnya, kemudian buat analisa dan nanti sampai ke kesimpulan. Nanti ada presentasi, tapi presentasinya di meja masing-masing aja, tinggal berdiri satu orang satu kelompok satu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk melakukan percobaan. Ya, percobaan dimulai. Silakan. Tapi kamu ngelakuin dia. Biar ini. Cobain lagi. Ayo. Oke, coba dulu. Ada yang pakai Jadi segi kecil ya. Oh iya. Udah disediakan penggarisnya ya? Ada yang tulis, ada yang Ayo, yuk, semuanya aktif ya, semuanya aktif. So, gimana hukumnya? Apa-apa. Stop, itu. Harus yang tempat yang lurus. Ininya berapa? 20. Ini kan lagi cek. Ini tapi emang bener 1,0. 1,0. Oke, bagus. Satu lagi. Iya, bagus. Mana lagi? Udah. Ya. Terus. Sudah diisi sampai sudah. Oke. Oke. Nah, kalau begitu sudah diisi, berarti sekarang kita pengen tahu nih hasil tiap kelompok seperti apa. Ya, hasil percobaannya. Berarti kelompok 1 oleh siapa? Mau membacakan? Rifa, boleh nanti ya. Kelompok 2 mau siapa? Aga, nanti berdiri ya. Kelompok 3 mau siapa? Najwa, boleh berdiri nanti. Sirila, kelompok berapa ini? 4. Oke ya, siap ya. Jadi nanti kita bandingkan antar kelompok apakah sama atau tidak hasilnya. Baik, kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 bakal ngepresentasiin tabel hasil panjang gaya sama mekanis. Yang pertama panjangnya 50 cm, gayanya 1,1 Newton. Untuk mekanisnya 50 bagi 37,8, itu tuh adalah tinggi badan miringnya sama dengan 1,32. Yang nomor 2 60 cm, gayanya 1,1. Untuk mekanisnya 60 bagi 37,8, hasilnya 1,58. 3 70 cm, gayanya 0,4 Newton. Untuk mekanisnya 70
dibagi 37,8 sama dengan 1,85. Yang keempat, 80 cm, gayanya 0,35 Newton. Untuk mekanisnya 80 bagi 37,8 sama dengan 2,11. Yang kelima, 90 cm, gayanya 0,34 Newton. Untuk mekanisnya 90 bagi 37,8 sama dengan 2,38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2, hasil pengamatan kita. Di sini ada panjang 50 cm, gayanya 1,2, mekanisnya 50 membagi 34,5, sebenarnya 1,5. Di sini yang kedua panjangnya 60 cm, gayanya 1,1, mekanisnya 60,34, 34,5, sebenarnya 1,7. Yang ketiga ada 70 cm, gayanya 0,9, mekanisnya 70 bagi 34,5, hasilnya 2,0. Yang keempat ada 80 cm, gayanya 0,8, mekanisnya 8 bagi 34,5, hasilnya 2,3. Yang kelima ada 90 cm, gayanya 0,7, mekanisnya 90 bagi 34,5, hasilnya 2,6. Sekian dari saya. Iya, terima kasih kelompok 2. Nanti sedikit di depan ya. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil pengamatan kelompok kami. Pertama, tinggi bidang miringnya yaitu 40 cm, panjang bidang miringnya 50 cm, gayanya 16 Newton, dan keuntungan mekanisme yang dihasilkannya 1,26. Panjang bidang miringnya 56 cm, gayanya 10 Newton, keuntungan mekanis yang dihasilkannya yaitu 1,32. Dan K, panjang bidang miringnya 56 cm, gayanya 9 Newton, keuntungan mekanisnya yang dihasilkannya adalah 1,6. Sekian hasil pengamatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Sirila sebagai perwakilan kelompok 4. Di sini aku mau memanfaatkan tabel yang udah kelompok aku buat. Nah, di sini buat panjang awalnya itu 50, lalu ditambah 10. Jadi kan 60. Nah, gayanya atau newtonnya itu 1,3. Nah, keuntungan mekanisnya itu 1,7. Terus lanjut 50 ditambah 20 jadi 70. Nah, gaya yang dihasilkannya itu 1,2. Mekanisnya itu 1,9. Terus buat panjang 70 itu gayanya 1,1. Mekanisnya itu 2,2. Untuk selanjutnya 80. Gaya yang dihasilkannya itu 1. Mekanisnya itu 2,5. Selanjutnya 100. Oh, yang tadi 90, ini 100. Gayanya itu 0,9, mekanisnya itu 2,8. Jadi bisa disimpulkan untuk setiap penambahan 10 cm, gayanya itu yang dihasilkan berkurang 1. Terus kalau mekanisnya yang ditambah 10 dan 20 itu ditambah 3. Tapi kalau misalnya yang 30, 40 ditambah 70, 80, 100 itu ditambah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prediksi enggak? Sesuai. Apa prediksi kalian? Prediksinya apa? Coba lihat di KPD-nya, hipotesisnya apa? Prediksinya apa? Tadi bagaimana kalau yang tingkat lebih curam gayanya gimana? Kita sambil nunggu penginputan data ya. Yang lebih ketika 50 cm gayanya berapa tadi? 1,5. Ada yang 1,5, ada yang berapa gitu ya. Terus ketika 60 cm bagaimana gayanya? 1,3 dan 1,1. Berarti
Arti yang 70 cm berapa? 1,1. Itu berapa? Oh. Ini kelompok ini berapa? Itu lebih LKPD-nya buka. Oh, jadi bukan. Oh iya. Ya, jadi kayaknya ini kayaknya semakin berkurang ya. Kita lihat datanya. Oke, lihat. Kita bandingkan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, dari situ aja. Udah. Oke, kita lihat panjang. Kita dulu. Kelompok 1, 50 cm, gayanya 1,1, keuntungan mekanisme 1,32. 60 cm 1,1, KM-nya 1,5 ya. Yang kelompok 70 0,4, gayanya KM-nya 1,85. Itu kelompok 1. Kelompok 2, gayanya panjangnya semakin panjang, gayanya semakin apa? 1,5, 1,3, 1,1, 0,8. Berarti semakin apa tuh? Semakin turun. Kalau KM-nya semakin apa? 1,5, 1,8, 2,1, 2,3, 2,6. Semakin naik. Walaupun angkanya tidak sama, tapi kecenderungannya sama. Artinya semakin, coba ada yang bisa buat kesimpulan dari ini? Semakin apa? Dari percobaan. Yang saya simpulkan dari percobaan tadi, semakin panjang bidang miringnya, semakin berkurang gayanya, dan KM-nya semakin bertambah. KM-nya semakin bertambah. Oke. Terima kasih ya Dinda ya. Oke, buka dulu boleh. Tadi kata Dinda, kesimpulannya semakin panjang lintasan bidang miring, maka gaya yang dihasilkan semakin berkurang. Semua kelompok sama ya datanya, semakin berkurang gayanya, panjangnya semakin bertambah, kemudian keuntungan mekanisnya semakin Bertambah. Artinya apa? Keuntungan mekanis semakin bertambah. Artinya apa? Ayo. Artinya apa? Keuntungan mekanis yang semakin bertambah buat kitanya gimana? Lebih mudah ya. Yang keuntungan mekanisnya bertambah besar berarti semakin mudah untuk kita ya. Jadi kalau nanti kamu sebagai seorang engineer ya membuat gedung, jangan lupa kalau bikin tangga harus yang landai supaya tidak capek, lebih mudah, supaya gaya yang dihasilkan lebih sedikit. Dan ini juga diterapkan di jalan-jalan yang puncak gunung gitu ya. Kalau kalian jalan-jalan ke puncak, jalannya kan ke atasnya tuh nggak yang lurus begitu ya, pasti dia gimana? Berbelok itu karena untuk apa? Mengurangi Apa? Bukan mengurangi ketinggiannya mah sama segitu, cuman kecurangan. ya apa? Memanjangkan lintasan tidak miring supaya lebih landai dan lebih mudah untuk dinaikin gitu ya. Oke, gimana? Bisa dipahami materi ini? Saya oke, semoga ini nanti kalau kalian di masa yang akan datang, kalau misalkan membuat sebuah jalan untuk jalan yang berdaki-daki, atau kemarin kita sudah outbound lihat landasan yang miring-miring begitu, berarti kita kalau mau naik panjat tebing, kalau mau naik dengan manual, kita pilih yang lebih landai. Kalau lebih curam gimana? Lebih capek. Nanti juga ke depannya kamu bisa hitung keuntungan mekanis dari tangga yang ada di sekolah. Oke, sekarang Ibu tanya, bagaimana menghitung keuntungan mekanis? Bagaimana kemarin? S dibagi apa itu S? Ya, gimana untuk menghitung keuntungan mekanis? S dibagi K. S itu panjangnya. Terus kalau hanya itu tingginya? Ya, oke. Jadi menghitung keuntungan mekanis Dibagi
Apa yang dibagi apa? Panjang sama tinggi. Panjang, lintasan bidang miring dengan Tinggi. tingginya. Yang lain begitu? Kelompok yang lain? Oke, sama ya. Berarti menghitungnya. Oke, nanti di ulangan sumatif itu nanti akan dimasukkan ya materi ini. Jadi jangan sampai lupa bagaimana manfaat dari belajar persoalan sederhana. Kemudian bisa menghitung keuntungan mekanis. Oke. Ya, bagaimana bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Gimana rasanya belajar sekarang? Senang nggak? Senang. Kenapa? Yang bikin senang apanya? Bisa percobaan. Nanti di kemudian hari mau percobaan lagi? Mau. Oke, nanti mudah-mudahan kita ibu sehat bisa merancang pembelajaran dengan baik sehingga kalian tidak bosan dan tidak ngantuk ya untuk belajar IPA dan tidak sulit. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, ada untuk rencana pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir sebelum ulangan sumatif. Jadi pertemuan berikutnya adalah ulangan sumatif ya. Nanti kita ketemu di ruang ujian ya. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian video pembelajaran ini dibuat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.